Di sebuah dunia yang dipenuhi oleh sihir, sekelompok prajurit bertempur melawan ancaman mengerikan. Sesosok iblis mengerikan yang dikenal sebagai Dewa Mayat. Makhluk itu memanggil senjata sihir yang menghancurkan dengan mudah, menghabisi para prajurit satu persatu. Saat situasi semakin memburuk, sang kapten menerima kabar bahwa sang pahlawan legendaris sedang dalam perjalanan menuju medan pertempuran. Menyadari bahwa hanya pahlawan itulah yang mampu menghadapi ancaman ini, sang kapten segera memberi perintah kepada pasukannya untuk mundur. Tak lama kemudian, Sagua, sang pahlawan legendaris, akhirnya tiba dan berhadapan langsung dengan Dewa Mayat. Serangan sihir yang dilancarkan oleh iblis itu gagal melukainya, karena Sagua menggunakan pedang sihirnya untuk menangkis setiap serangan yang datang. Pertarungan memanas saat Dewa Mayat mengumpulkan jiwa-jiwa orang mati dan memanggil seekor naga tak bernyawa yang langsung melesat ganas ke arah Sagua. Namun, hanya dengan satu tebasan dari pedangnya, pahlawan itu membelah makhluk mengerikan itu menjadi dua bagian. Pertempuran semakin sengit, serangan demi serangan saling beradu dengan kekuatan luar biasa, hingga akhirnya Sagua berhasil memaksa Dewa Mayat mundur. Terpojok, iblis itu lalu memanggil pasukan kerangka untuk menghabisi lawannya. Sagua, dengan mata jahatnya, dapat melihat jiwa-jiwa yang terperangkap di medan perang dan menyadari bahwa Dewa Mayat juga memiliki kekuatan serupa. Tanpa gentar, Sagua menerjang ke tengah pasukan kerangka, melompat di atas mereka, lalu melemparkan bola api ke langit-langit, membuat reruntuhan menghujani para musuhnya. Momen itu ia manfaatkan untuk menyerang langsung sang iblis, hingga akhirnya sebuah benda aneh terungkap, sebuah otak yang tersimpan dalam tabung kaca, yang ternyata adalah bentuk asli dari Dewa Mayat. Dalam upaya terakhir, iblis itu mencoba melancarkan mantra penghancur, namun Sagua menangkisnya dengan seluruh kekuatannya. Dengan satu tebasan terakhir, pedang sihirnya menusuk titik lemah sang iblis, menciptakan ledakan dahsyat yang menerangi langit malam yang gelap. Namun, setelah pertarungan itu, kesadaran Sagua mulai memudar. Ia tak bisa mengingat bagaimana pertempuran itu berakhir. Saat kesadarannya perlahan kembali, ia mendapati dirinya terbaring di sebuah gang sempit dengan luka di lehernya. Dengan pandangan yang masih kabur, ia mengamati sekelilingnya dan segera menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Lalu di sebuah kota modern yang asing baginya, tiba-tiba sebuah drone mendeteksi keberadaannya. Hal ini mengejutkan Kuruya, sang operator, yang sebelumnya telah memastikan bahwa pemuda itu sudah mati. Sementara itu, panggilan dari timnya terus masuk, memberitahukan bahwa target masih hidup. Kuruya pun mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang dengan luka sayatan di leher masih bisa berjalan. Sementara itu, makhluk yang kini menyebut dirinya Polka, sang Dewa Mayat, masih berusaha memahami lingkungan barunya dan realitas yang tak dikenalnya ini. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya dan menyimpulkan bahwa dunia modern ini tampak damai, begitu berbeda dengan tempat asalnya. Namun, perasaan asing dan kebingungan masih menyelimuti dirinya, membuatnya bertanya-tanya bagaimana cara kembali ke dunianya sendiri. Di tengah kebingungannya, dua polisi mendekat dan mencoba berbicara dengannya. Awalnya, kata-kata mereka terdengar tak bisa dipahami, namun perlahan Polka mulai menangkap maknanya dengan menyerap informasi dari otak tubuh yang kini menjadi wadah barunya. Ia akhirnya bisa berkomunikasi dan memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Polka. Para polisi yang terkejut melihat luka di lehernya menyarankan agar ia segera mencari bantuan medis. Namun, sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba seorang gadis misterius muncul dan tanpa ragu menginjak kepala salah satu petugas. Dengan sikap santai, gadis itu memberi selamat kepada Polka karena masih hidup. Tanpa memberi kesempatan untuk berpikir, ia menarik tangan Polka dan membawanya pergi dari tempat itu. Mereka akhirnya sampai di sebuah gang sempit, di mana gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Masaki. Pada saat itulah, ingatan Polka mulai kembali, hingga tiba-tiba Masaki melemparkannya ke udara dengan mudah, seolah ingin menguji apakah dia benar-benar masih hidup. Tanpa ragu, ia mengeluarkan sebuah palang besi dan dengan nada penuh kepuasan mengungkapkan bahwa ialah orang yang telah membunuh Polka sebelumnya. Mendengar pengakuan itu, Polka tersentak dan segera mencari cara untuk melarikan diri. Sementara itu, Kuruya yang terus mengawasi lewat drone bertanya-tanya mengapa ada seseorang yang rela membayar hanya untuk membunuh seorang pemuda berusia 16 tahun. Namun, ia sadar bahwa bayaran untuk pekerjaannya tidak akan cair sampai Polka benar-benar mati. Di tengah pelariannya, Polka mulai merasakan batasan tubuh barunya. Seluruh tenaganya telah terkuras hanya untuk berlari, dan kesadarannya perlahan menyadari sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Kemampuannya dalam menggunakan sihir tampaknya telah menghilang. Ia berpikir keras tentang situasinya, menyadari bahwa kini ia bisa mati jika terkena serangan fatal. Namun, sebelum bisa berbuat sesuatu, Masaki kembali muncul di belakangnya, dengan niat yang jelas masih belum berubah. Masaki melemparkan pisau, dan Polka nyaris menghindarinya.
Seolah menikmati kejaran tersebut, Masaki menyerang dengan penuh semangat, sementara Polka berusaha sekuat tenaga untuk menangkis setiap serangannya, berjuang agar tetap selamat. Dia mencoba melarikan diri sekali lagi, tetapi kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Melihat celah ini, Masaki segera melemparkan sebuah belati yang mengenai kakinya. Meskipun rasa sakit menyerang, Polka bangkit kembali, mencabut belati dari kakinya, lalu melemparkannya ke arah Masaki. Terkejut dengan keberaniannya, Masaki bahkan sempat mengakui dalam hati bahwa keberanian Polka cukup menakutkan, dan jika ia tidak berhati-hati, bisa saja dirinya justru terpesona olehnya. Polka kemudian bergegas berlindung di sebuah ruangan yang terasa asing, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang tujuan tempat itu. Namun, Masaki tidak memberinya waktu untuk bernapas, segera menyusulnya ke dalam. Saat Masaki hendak menyerang lagi, Polka lebih cepat dan melemparkan belati, kali ini berhasil melukai kaki lawannya hingga membuatnya jatuh ke tanah. Dari posisi di bawah, Masaki mulai menjelaskan bahwa tempat tersebut dulunya merupakan lokasi eksekusi bagi para Yakuza, sebuah area yang dianggap terkutuk karena banyaknya rumor tentang kehadiran arwah penasaran. Orang-orang biasanya menghindari tempat itu karena ketakutan. Polka, yang tidak terkejut dengan cerita itu, segera mengaktifkan Mal de Ojo dan melihat kehadiran roh-roh yang menghuni ruangan tersebut. Dalam diam, ia merenungi kekuatannya, menyadari bahwa Mal de Ojo bukanlah sekadar kemampuan biasa, melainkan berasal dari jiwanya sendiri, dan bahkan dalam tubuh barunya, ia masih bisa menggunakannya dengan sempurna. Masaki, yang belum menyerah, mencoba melancarkan serangan terakhir. Namun, Polka merespons dengan cepat, mengumpulkan energi dari jiwa-jiwa yang ada di ruangan itu dan memanggil sebuah lengan monster mengerikan. Dengan kecepatan yang mengerikan, lengan itu menembus tubuh Masaki, mengakhiri hidupnya seketika. Sementara itu, di dunia lain, tampaknya Dewa Mayat telah dikalahkan. Namun, Sagra tetap meragukan hasil akhir itu, bertanya-tanya bagaimana mungkin jiwanya menghilang begitu cepat. Seorang rekan mengonfirmasi bahwa jiwa Dewa Mayat memang sudah tidak ada lagi di dunia itu, meskipun sang pahlawan masih merasakan ketidakpastian. Dalam sebuah kilas balik, kisah masa lalu Dewa Mayat diceritakan. Hidupnya yang jauh dari ketenangan akibat kutukan Mal de Ojo. Orang tuanya menjualnya kepada para penyihir istana, memaksanya bertarung di berbagai pertempuran sebagai seorang necromancer, hingga akhirnya menyaksikan kejatuhan kerajaan tempatnya mengabdi. Padahal, yang ia inginkan hanyalah menjalani hidup yang damai. Namun, dalam kekacauan itu, ia akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berarti dan menemukan kenyamanan di antara manusia, bahkan sempat merasakan cinta. Namun, segalanya berubah drastis ketika para prajurit mulai memburu para necromancer yang dituduh memperbudak arwah orang mati. Dalam perburuan itu, mereka membantai orang-orang terdekatnya, termasuk seseorang yang sangat berarti baginya di masa itu. Kehilangan tersebut membangkitkan kemarahan tak terkendali dalam dirinya, menyalakan bara dendam yang tak berujung. Didorong oleh rasa sakit dan amarah, Consuelo pun melancarkan teror tanpa henti terhadap kota, memburu para prajurit selama berabad-abad. Meski tangannya telah berlumuran darah, jauh di lubuk hatinya ia tetap mendambakan ketenangan. Akhirnya, ia memilih untuk bersembunyi di sebuah tambang terbengkalai, menunggu selama berabad-abad dengan harapan suatu hari ada seseorang yang cukup kuat untuk mengalahkannya, membebaskannya dari penderitaan ini, agar ia bisa bereinkarnasi dan menemukan kedamaian yang selama ini terasa mustahil. Kini, di masa sekarang, pencariannya memasuki babak baru. Polka terkejut saat mengetahui bahwa Masaki telah meninggal. Awalnya, ia ingin menanyakan beberapa hal kepadanya, tetapi kini muncul kekhawatiran lain. Bagaimana jika polisi menemukannya dan menuduhnya sebagai pelaku? Sementara itu, Kuruya, yang sejak awal mengamati kejadian tersebut melalui drone-nya, mulai meragukan kewarasannya sendiri. Namun, pikirannya buyar ketika telepon dari atasannya, Clarissa, masuk. Ia bertanya tentang perkembangan misi dengan nada mendesak. Menyadari situasinya semakin pelik dan tak punya banyak waktu untuk berpikir, Kuruya buru-buru menyensor rekaman video yang merekam seluruh kejadian itu. Di tengah kilas balik, terungkap bahwa kedua orang tua Masaki sebenarnya sangat mencintainya. Mereka memberikan masa kecil yang bahagia, penuh kasih sayang. Namun, hidupnya berubah tragis ketika ia menyaksikan sendiri kematian mereka di tangan seorang pria bernama Jemba. Sejak saat itu, Masaki bersumpah untuk menjadi seorang pembunuh profesional, dengan satu tujuan utama, menemukan Jemba dan membuatnya merasakan penderitaan yang sama sebelum akhirnya menghabisinya. Namun, bagi Masaki, membunuh bukan hanya sekadar balas dendam. Ia mengakui bahwa dirinya menikmati menyingkirkan orang-orang jahat dari dunia ini. Kemudian, ia menerima misi baru, menghabisi Polka. Rasa penasaran mendorongnya untuk menerima tugas itu, ingin mengetahui seperti apa rasanya membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dalam pertempuran mereka, Masaki menghantam Polka dengan sebuah linggis.
Saat melihat reaksinya, sesuatu dalam dirinya menyadari betapa menariknya sensasi itu, bahkan ketika korbannya adalah seseorang yang sama sekali tak bersalah. Menjadi seseorang yang polos mungkin terasa memuaskan baginya, tetapi hal itu justru memicu krisis eksistensial yang membuatnya mempertanyakan tujuan hidupnya. Bahkan, ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Di masa kini, Masaki terbangun dengan napas tersengal, menyadari bahwa luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Polka menjelaskan bahwa secara teknis, ia sudah mati, tetapi kembali hidup berkat kekuatan sihir. Namun, pembicaraan mereka tak berlangsung lama karena sekelompok pria bersenjata mengepung mereka. Tiba-tiba, Clarissa muncul dan langsung mendekap Polka, ingin memastikan bahwa ia masih hidup. Namun, saat merasakan tubuhnya, ia segera menyadari bahwa Polka tak memiliki denyut nadi. Polka pun memanfaatkan situasi itu untuk menjelaskan bahwa dirinya kini hampir seperti mayat hidup. Sekitar 40 menit sebelumnya, Kuruya sudah memberitahu Clarissa tentang keberadaan Polka, yang membuatnya bisa menemukan mereka lebih cepat. Saat melihat bagaimana Polka menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Masaki, Clarissa terkejut dan mendesaknya untuk memberikan penjelasan tentang siapa mereka sebenarnya. Clarissa mengklaim bahwa mereka adalah sekutu Masaki, tetapi Polka mengungkapkan bahwa meskipun otaknya dan jiwanya tetap utuh, seseorang harus menggunakan sihir kebangkitan agar Masaki benar-benar bisa hidup kembali sepenuhnya. Masalahnya, dalam dunia itu, seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan sihir seperti itu. Polka berusaha meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka lihat hanyalah ilusi semata, bahkan mengancam akan menyerang jika mereka terus mempertanyakan hal itu. Namun, ketika para pria bersenjata mulai mengarahkan senjata mereka kepadanya, Polka dengan tenang melumpuhkan salah satu dari mereka menggunakan tangan raksasa berbentuk kerangka. Dengan nada dingin, ia menegaskan bahwa manusia tanpa sihir sebenarnya sangatlah rapuh. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa sebuah bangunan di dekat mereka telah terbakar. Polka segera menggunakan kekuatan magisnya untuk mengamati situasi sebelum tiba-tiba diserang oleh beberapa rekan Clarissa yang tak terduga. Clarissa dengan cepat memberitahu bahwa gedung yang terbakar itu adalah tempat perlindungan bagi anak-anak yatim piatu. Mendengar hal itu, ingatan lama Polka tentang anak-anak yang pernah berharga dalam kehidupan masa lalunya pun kembali muncul dalam benaknya. Polka memutuskan untuk membantu mereka dengan dukungan drone dari Kuruya yang memandu jalannya. Menggunakan sihirnya, ia bergerak dengan kecepatan luar biasa melintasi kota. Setibanya di gedung, ia mengaktifkan kemampuan Mal de Ojo, yang memungkinkannya melihat esensi kehidupan anak-anak yang terperangkap di dalam. Dengan cepat, ia mengulurkan tangan kerangka miliknya, melemparkannya ke dalam bangunan untuk mencari keberadaan mereka. Di dalam, ia menemukan 4 jiwa yang berada di dekat anak-anak. Jiwa-jiwa ini ternyata adalah orang tua para yatim piatu yang telah meninggal dunia. Tanpa ragu, Polka meminta bantuan mereka, menawarkan kesempatan untuk memasuki tubuh kerangka yang ia ciptakan agar bisa membantu dalam proses penyelamatan. Dengan strategi ini, mereka berhasil membawa anak-anak ke tempat aman, menempatkan mereka di atas tangan kerangka raksasa yang perlahan menurunkan mereka ke tanah. Meskipun Polka berhasil meloloskan diri, kejadian ini dengan cepat menjadi viral di media sosial, menyebarkan keberadaan kerangka-kerangkanya ke mata publik. Sementara itu, Kuruya mulai merenung tentang siapa sebenarnya Polka. Ia mengingat bagaimana Polka tidak terlalu peduli dengan nyawa Masaki, tetapi justru bertindak tanpa ragu demi menyelamatkan anak-anak di gedung. Hal ini membuatnya berpikir bahwa Polka berbeda dari orang lain. Ia mengungkapkan pandangannya kepada Clarissa, menyatakan bahwa mereka sebaiknya menjaga jarak dari Polka, menganggapnya hampir seperti monster. Clarissa setuju dengan pendapat itu, lalu memberitahunya bahwa Masaki sebentar lagi akan sadar kembali. Di masa kini, Polka mengamati penderitaan anak-anak di dunia ini, dan mulai mempertanyakan makna sejati dari kedamaian. Ia bertanya pada dirinya sendiri bagaimana seharusnya memahami konsep tersebut, lalu mengusulkan bahwa mungkin kedamaian bisa diraih dengan mengumpulkan kekayaan. Saat itu juga, ia mulai menggali lebih dalam tentang motivasi dirinya sendiri. Polka mengakui bahwa ia belum sepenuhnya memahami dunia ini, tetapi ia tertarik untuk menggunakan ilmu nekromansinya sebagai cara untuk mendapatkan uang dan kekuatan, serta mencari tempat yang benar-benar bisa ia sebut sebagai rumah. Tempat di mana ia akhirnya bisa menemukan kedamaian. Clarissa, menyadari perubahan dalam diri Polka, menawarkan kesempatan untuk bergabung dengan kelompoknya. Ia yakin bahwa Polka bukan lagi sosok yang sebelumnya mereka anggap sebagai ancaman, dan ia bersedia membantu Polka agar bisa beradaptasi dengan dunia ini. Di sisi lain, video mengenai kerangka-kerangka Polka terus menyebar luas secara daring, menarik perhatian Masaki yang kini kembali tertuju padanya. Kerangka digunakan untuk tugas-tugas rutin, seperti membantu memindahkan perabotan ke rumah baru mereka. Selama waktu yang mereka habiskan bersama, Masaki diam-diam mengakui bahwa ada sensasi mendebarkan dalam berada di dekat pria yang telah mengakhiri hidupnya,
sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di kemudian hari, terungkap bahwa Clarissa adalah pemilik dari sebuah bangunan yang dikenal sebagai gedung penyiksaan, tempat yang dipenuhi oleh roh-roh gentayangan. Sementara itu, Polka mulai mempertanyakan apakah dirinya benar-benar berada di dunia lain. Hal ini muncul karena hewan-hewan di sekitarnya tampak begitu mirip dengan yang ada di kehidupannya yang lalu. Meski merasa lega karena agama Guildwood tidak eksis di tempat ini, ingatan tentang bagaimana agama tersebut pernah memburunya sebagai abominasi yang disebut Dewa Mayat kembali menghantuinya. Kini, Polka meyakini bahwa ketenangan hanya akan tercapai jika ia menemukan dalang di balik perintah pembunuhannya. Clarissa tampaknya mengetahui identitas orang yang ia cari, tetapi dengan sengaja merahasiakannya. Sebagai bentuk kompensasi, ia mengizinkan Polka menggunakan gedung penyiksaan sesuka hatinya. Menyadari bahwa tidak ada jawaban yang akan datang dengan mudah, Polka pun bertekad untuk menyelidikinya sendiri. Dalam prosesnya, ia juga memahami bahwa Clarissa telah berhenti menerima kontrak baru dalam hidupnya. Namun, Kuruya mengungkapkan bahwa Clarissa bukan satu-satunya perantara bagi para pembunuh bayaran. Ia juga menambahkan bahwa hanya sedikit orang yang mampu menghabisi Polka. Salah satu nama yang muncul adalah Lemmings, tetapi kemungkinan itu dengan cepat disingkirkan. Sementara itu, Kuruya mulai bertanya-tanya apakah keputusannya untuk menghidupkan kembali Masaki adalah pilihan yang bijak. Di sisi lain, Polka akhirnya mengungkapkan bahwa pemilik asli tubuhnya telah memintanya untuk memaafkan Masaki. Ia juga menjelaskan bahwa jiwa pemilik asli tubuhnya kini bersemayam di dalam sebuah drone. Lebih jauh, Polka mengaku memiliki kemampuan untuk mentransfer jiwa manusia ke wadah lain. Baginya, kehidupan manusia tak ubahnya seperti mainan, sebuah pemikiran yang membuat Kuruya merasa tidak nyaman. Di tengah pencariannya akan cara untuk memperoleh uang di dunia ini, Masaki memberikan saran yang mengejutkan. Ia menyarankan agar Polka menjadi perampok pembunuhan. Alasannya sederhana, jika Polka mampu bertahan dari serangan yang sebelumnya menghabisi nyawanya, maka ia tentu bisa sukses dalam hal itu. Namun, di saat percakapan mereka berlangsung, seseorang tiba-tiba datang mencari Masaki. Orang itu tampak putus asa dan memohon bantuan, mengungkapkan bahwa dirinya sedang diburu oleh pembunuh bayaran dari sebuah geng kriminal yang mengincarnya. Rival Masaki menyebutkan bahwa dirinya sedang sibuk dengan pekerjaan lain, tetapi sebelum ia sempat menolak, Polka langsung menyetujui permintaan tersebut tanpa ragu. Keputusan mendadak ini akhirnya membuat Masaki juga ikut menerima misi tersebut. Informasi yang mereka dapatkan menunjukkan bahwa para pembunuh bayaran itu bersembunyi di sebuah gudang tua yang telah lama ditinggalkan. Dari penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa mereka dulunya bekerja untuk Gemba. Masaki segera bergegas ke lokasi, tetapi begitu tiba, ia langsung disergap oleh musuh. Tanpa membuang waktu, ia bertarung melawan mereka dan menyebut mereka sebagai Labs. Namun, situasi berubah ketika tiba-tiba seorang pria yang sebelumnya sempat mengajukan pertanyaan kepadanya, menembaknya dari belakang. Pria tersebut mengungkapkan bahwa mereka ada di sana untuk membalas dendam atas kematian Gemba, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Masaki. Saat Masaki berbalik, ia melihat Polka yang secara tak terduga menarik perhatian kelompok lawan. Memanfaatkan situasi itu, Masaki dengan cepat menangkap kaki salah satu penyerang. Di saat yang sama, Polka dengan santai mengumumkan kepada semua orang bahwa Masaki adalah seorang zombie, sehingga tidak mungkin bisa disingkirkan dengan mudah. Mendengar hal itu, Masaki bangkit kembali tanpa rasa sakit sedikit pun, lalu melayangkan salah satu penyerang ke udara dengan kekuatan luar biasa. Di tengah situasi itu, Kuruya mempertanyakan apakah Polka sudah mengetahui sejak awal bahwa ini adalah jebakan. Polka mengaku tidak tahu, tetapi tetap menerima permintaan tersebut karena ia bisa melihat jiwa anak-anak yang berkeliaran di sekitar pria yang mereka hadapi. Tanpa ragu, Polka pun memanggil sepasang lengan kerangka raksasa dan menghantam para pembunuh bayaran ke sebuah batu besar. Dengan serangan itu, jiwa-jiwa anak yang terjebak akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah pertempuran berakhir, Masaki dengan santai merayakan kesembuhannya dari luka tembak yang baru saja ia derita. Sementara itu, Kuruya merenung, bertanya-tanya bagaimana Polka bisa memiliki kepekaan terhadap jiwa-jiwa anak kecil, padahal ia melihat manusia hanya sebagai mainan belaka. Polka kemudian menjelaskan bahwa ia masih menghargai kehidupan manusia, karena manusia mampu membawa kebahagiaan bagi anak-anak. Penjelasan itu membuat Kuruya menyadari adanya perbedaan mendasar antara dirinya dan Polka, terutama dalam cara mereka memandang target mereka. Sementara itu, anggota lain dari geng Gemba merencanakan aksi balas dendam. Mereka membuka gudang senjata mereka, tetapi sebelum sempat melancarkan serangan, kelompok lemming muncul dan tanpa ampun menghabisi seluruh geng tersebut. Di sisi lain, Polka membaca sebuah buku tentang vampir dan dengan yakin menyatakan bahwa makhluk itu benar-benar ada di dunianya. Dengan nada tenang,
Ia memberitahu Masaki bahwa ia mungkin bisa mengubahnya menjadi vampir jika memiliki cukup mana. Mendengar hal itu, Masaki tampak bersemangat dengan kemungkinan tersebut. Di sisi lain, Clarissa menerima panggilan dari klien yang sebelumnya memesan serangan terhadap Polka, tetapi tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan kontrak tersebut. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bernama Kabur terlihat meminta maaf karena tidak mampu membayar birnya yang berharga 60.000 yen. Di sudut lain kota, seorang pria mabuk bernama Subaki sedang mencari Clarissa dan mengeluhkan bahwa barbar di sekitar terlalu banyak menipu pelanggan. Sementara itu, di dalam kamar, Polka menjelaskan kepada Masaki bahwa tubuhnya kini memiliki kemampuan untuk meregenerasi diri dan tahan terhadap pembusukan, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyarankan Masaki untuk memakan daging mentah jika suatu saat mengalami luka yang parah. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa air liurnya kini memiliki efek paralisis. Untuk membuktikannya, Masaki menggigitnya dengan ringan, menyebabkan Polka langsung terjatuh dalam keadaan lumpuh. Masaki kemudian bertanya kepada Kuruya apakah ia ingin mencoba juga, tetapi Kuruya menolak dengan menyebutnya sebagai monster. Kata itu seketika membangkitkan ingatan Polka tentang seorang pahlawan yang pernah mengalahkannya di masa lalu, membuatnya bertanya-tanya apakah ada orang seperti pahlawan itu di dunia ini. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki lokasi tempat Polka menghancurkan para preman. Lemmings muncul sebentar, menghancurkan batu yang sebelumnya menjebak para preman, lalu menghilang begitu saja. Suara gemuruh menarik perhatian para petugas, yang segera tiba di lokasi dan menemukan tubuh para preman dalam kondisi mencurigakan. Di sisi lain, Kosaburo baru saja menyelesaikan pertarungan dengan beberapa pria yang mencoba melakukan penipuan. Tak lama setelah itu, ia menerima panggilan, begitu pula dengan Subaki yang tengah berada di sebuah bar. Subaki segera beranjak pergi setelah menjawab telepon tersebut. Sementara itu, Polka mulai menyadari bahwa dunia ini tidak jauh berbeda dengan dunia asalnya. Ia bahkan mulai curiga bahwa keduanya mungkin memiliki keterkaitan. Kuruya menyinggung tentang para preman yang Polka hancurkan, tetapi Polka mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya masih hidup, meskipun kemungkinan besar mereka telah kehilangan akal setelah terjebak dalam batu itu. Kosaburo dan Subaki akhirnya tiba di lokasi kejadian dan menemukan para preman dalam kondisi mengenaskan. Tubuh mereka tampak terpelintir menjadi seperti simpul manusia. Keduanya kemudian memperkenalkan diri sebagai detektif dari unit khusus kepolisian akhirnya mengungkap di markas bahwa mereka berdua memiliki pengalaman luas dalam menangani kasus paranormal. Suaki menyebutkan bahwa masih ada 3 tersangka yang berkeliaran, Grim Reaper, serangga yang menyemburkan api, dan Lemmings. Selain itu, dia mengonfirmasi bahwa mereka menemukan jejak Lemmings di lokasi kejadian. Saat ini, ia juga tengah menyelidiki kasus yang melibatkan kerangka misterius yang menyelamatkan sekelompok anak yatim, mencurigai adanya kaitan dengan serangga yang menyebabkan kebakaran. Meskipun kasus-kasus ini dipenuhi unsur supernatural, Subaki tetap menenangkan timnya, menegaskan bahwa mereka tidak boleh panik. Dia mengingatkan bahwa sejauh ini, semua penjahat yang berhasil ditangkap ternyata hanyalah manusia biasa. Sementara itu, Polka memindahkan jiwa pemilik asli tubuhnya ke dalam sebuah boneka agar Kuruya dapat kembali mengendalikan drone-nya. Dalam prosesnya, Polka meminta maaf kepada jiwa tersebut karena telah mengambil identitasnya dan berjanji akan menebusnya di lain waktu. Tak lama kemudian, Masaki melihat boneka tersebut dan langsung terpikat oleh kelucuannya. Dengan penuh semangat, ia memeluknya, membuat boneka itu tersipu malu. Yang merasa penasaran bertanya apa yang coba disampaikan oleh boneka itu, dan Polka menjelaskan bahwa ia bisa menciptakan pita suara manusia untuknya, namun saat ini kekurangan mana untuk mewujudkannya. Sebagai seorang necromancer, Polka mengungkapkan bahwa ia bisa mendapatkan mana dengan melatih roh, serta menyebutkan bahwa arwah yang menghuni gedungnya bisa menjadi sumber energi yang baik. Namun, ada kendala karena tidak banyak gedung lain yang memiliki kondisi serupa. Meski begitu, Polka dengan santai mengatakan bahwa hal itu bukan masalah besar, karena batu permata di dunia ini sebenarnya adalah sumber mana yang jauh lebih kuat. Dengan pemikiran itu, mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah toko perhiasan. Namun, Polka terkejut saat mengetahui betapa mahalnya batu permata di dunia ini, sangat berbeda dari dunianya sendiri di mana batu-batu tersebut begitu murah. Ia pun mengungkapkan keinginannya untuk menghemat uang dan membeli semua batu permata yang ada di toko. Tetapi sang pedagang memberitahunya bahwa harga totalnya mencapai hampir 4 miliar yen. Saat mereka keluar dari toko, Masaki pun mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada Polka. Polka tidak menyerap mana dari batu-batu di tempat itu karena dia tahu bahwa batu-batu tersebut akan hancur dan itu akan merugikan sang pedagang. Saat mereka berjalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan Kosaburo yang langsung melesat ke arah mereka, mencoba meraih drone yang mereka bawa. Sementara itu, Subaki akhirnya bertemu dengan Clarissa di sebuah bar. Dia langsung menanyakan tentang kelompok Nodus manusia,
dan insiden kebakaran gedung, berusaha mencari tahu apakah kelompok Clarissa memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Kosaburo, yang menyadari bahwa pendekatannya terlalu agresif, meminta maaf karena telah mengejutkan mereka. Matanya segera mengenali Kuruya sebagai pengendali drone itu. Berusaha membangun percakapan, Kosaburo mencoba berbicara dengan Kuruya, tetapi Polka dengan tegas menyela dan menegaskan bahwa Kuruya adalah temannya. Kosaburo, tanpa ragu, menyebut Kuruya sebagai sampah dan menyarankan Polka untuk memutuskan hubungan dengannya. Namun, Polka, dengan kenangan menyakitkan akan teman-temannya yang dibunuh di kehidupan sebelumnya, menolak saran itu. Dengan menggunakan kekuatannya yang luar biasa, dia berhasil merebut kembali drone dari tangan Kosaburo. Hal itu membuat Kosaburo mulai mencurigai kemampuan Polka yang tidak biasa. Kuruya memperingatkan Polka akan bahaya yang ditimbulkan oleh Kosaburo, mengingat pria itu pernah menghabisi seluruh anggota sebuah geng sendirian. Selain itu, dia menyarankan agar Polka tidak menggunakan kekuatan magisnya secara sembarangan, karena hal itu hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dan mengancam kehidupannya yang damai. Dalam percakapan yang bergulir, kekhawatiran muncul tentang kemungkinan Polka mengungkap hubungannya dengan Clarissa, yang bisa memicu penyelidikan lebih lanjut. Untuk mengalihkan perhatian Kosaburo, Kuruya dengan cerdik menyebutkan bahwa Polka dan Masaki hanyalah teman bermain biasa. Dengan cepat, dia mengerahkan drone-drone untuk mengelilingi Kosaburo dan memperingatkannya bahwa rekaman aksinya mengganggu anak-anak tak bersalah bisa menyebar luas di internet. Namun, Kosaburo tidak terintimidasi. Dengan nada mengejek, dia menyebut Kuruya sebagai orang yang sombong dan mengingatkannya bahwa dia pernah mengkhianati teman-temannya sendiri demi menyelamatkan diri. Tiba-tiba, Masaki muncul dari belakang Kosaburo dan menjatuhkannya dalam sekejap. Dia dengan santai menyatakan bahwa tindakannya hanyalah bentuk pembelaan diri dari seorang pria yang mencoba mempertahankan kehormatannya melawan seorang pengganggu. Tanpa membuang waktu, Masaki dan Polka segera melarikan diri menggunakan lengan kerangka Polka, meninggalkan Kosaburo yang tak berdaya untuk mengejar mereka. Diagonal terhadap gravitasi Kosaburo, yang awalnya santai, kini merasakan ketegangan meningkat seiring hadirnya Lemmings di ruangan. Sementara itu, di dalam bar, Kuruya akhirnya mengakui kepada Polka bahwa Kosaburo memang mengatakan yang sebenarnya. Ia juga mengonfirmasi bahwa dirinya tak ragu untuk mengkhianati rahasia demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun, Polka menanggapinya dengan tenang, menegaskan bahwa nyawa seseorang jauh lebih berharga dibandingkan rahasia apapun. Di sisi lain, di dalam kantor polisi, Kosaburo dengan penuh semangat meminta agar sidik jari Masaki yang ditemukan di tubuhnya diperiksa lebih lanjut. Seorang petugas segera mengenali sidik jari tersebut, dan menghubungkannya dengan sebuah kasus lama yang berkaitan dengan fenomena aneh. Temuan ini membuat Kosaburo semakin tertarik, terutama ketika seorang petugas veteran mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertemu dengan Lemmings di masa lalu. Ia mengenang bagaimana Lemmings berhasil menjatuhkan sekelompok pria di tengah hujan peluru, membuatnya ragu apakah bahkan divisi khusus sekalipun mampu menaklukkannya. Di saat yang sama, tanpa diketahui siapapun, Lemmings ternyata telah menyusup ke dalam kantor polisi. Sambil mengamati foto sidik jari Masaki, ia tetap tak terdeteksi. Sementara itu, di sebuah bar, Tsubaki yang sudah mabuk mulai bercerita tentang berbagai kasus paranormal yang pernah ia tangani, termasuk penemuan tulang belulang yang ditemukan di sebuah bangunan yang terbakar. Clarissa, yang mendengar ceritanya, menyadari bahwa Tsubaki sengaja mengolok-olok mereka, namun ia juga merasa khawatir jika Tsubaki terlalu dalam menggali misteri ini. Para wanita di bar mempertimbangkan untuk memberitahu Polka, tetapi sebelum sempat melakukannya, Polka sudah tiba di tempat tersebut. Di tengah suasana yang tampaknya masih santai, Tsubaki tiba-tiba menerima pesan yang berisi deskripsi yang menghubungkan kasus, simpul manusia, dengan Masaki. Melihat kesempatan ini, ia mengusulkan untuk menghabiskan waktu bersama sambil menggali lebih dalam penyelidikannya. Sementara itu, Kuruya melihat Kosaburo mendekati bar, dan meskipun mencoba memperingatkan kelompok itu, segalanya sudah terlambat. Kosaburo masuk bersama anak buahnya dan langsung bergabung dengan mereka. Namun, sebelum Kosaburo sempat mengajukan pertanyaannya, ruangan tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dalam sekejap, pasangan yang sebelumnya terlihat santai segera menghilang dari pandangan para detektif. Clarissa, meskipun dikenal memiliki trik aneh, bersikeras bahwa ia bukan dalang di balik kejadian ini. Di tengah kekacauan, Polka, yang mampu melihat dalam gelap, terkejut melihat sosok Lemmings merayap di langit-langit dengan cara yang hampir tak masuk akal. Clarissa dengan cepat menyalakan lilin untuk menerangi ruangan, tetapi justru membuat suasana semakin mencekam saat Lemmings muncul dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah ia menentang hukum gravitasi itu sendiri. Siap untuk bertarung, Clarissa sepenuhnya memahami bahwa kehadirannya di sana bukan untuk menghabisi nyawa siapapun. Namun, Kosaburo mempertimbangkan untuk menangkapnya. Sementara itu,
Polka menggunakan kekuatan mata jahatnya dan segera menyadari keberadaan banyak roh yang mengitari Lemings. Kesadaran pun muncul bahwa sosok itulah yang telah melenyapkan mereka semua. Lemings menyerang para petugas dengan mudah, melemparkan mereka ke segala arah seolah mereka hanyalah boneka kain tak bernyawa. Kosaburo mencoba melawan, tetapi upayanya sia-sia. Lemings bahkan tidak menganggap pertarungan ini serius. Tidak lama kemudian, ia berhasil menangkap Masaki, membuat Polka bimbang untuk menggunakan sihirnya dalam upaya penyelamatan, takut identitasnya terungkap di hadapan para petugas. Kosaburo terus mengejar Lemings tanpa henti, tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Menyaksikan semua ini, Polka akhirnya menyimpulkan bahwa Lemings telah melampaui batas manusia, persis seperti yang pernah terjadi pada Sager. Meskipun demikian, ia tetap memilih menggunakan sihirnya untuk menghentikan Lemings. Tsubaki, yang mengamati situasi, melihat simbol-simbol sihir mulai muncul dan bertanya-tanya tentang maknanya. Namun, sebelum ada yang bisa bertindak lebih jauh, Clarissa memadamkan lilin, mengembalikan kegelapan ke dalam ruangan. Dalam kekacauan tersebut, Polka memanfaatkan lengan kerangkanya untuk merebut kembali Masaki, menyuruhnya bersiap untuk melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Tsubaki menyalakan senter dari ponselnya, memperlihatkan lengan kerangka itu tepat sebelum Lemings kembali menyerang. Polka berusaha menggunakan sihir untuk bertahan, tetapi serangannya meleset. Lemings, yang tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap, berhasil menghancurkan lengan kerangka yang memegang Masaki. Masaki, yang panik saat melihat Lemings semakin mendekat, tiba-tiba mendengar sesuatu darinya yang membuatnya berhenti. Percakapan singkat pun terjadi di antara mereka, membawa atmosfer yang aneh dan tidak terduga. Berusaha memanfaatkan kesempatan, Masaki mencoba menahannya dengan gigitan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah merobek perban di tubuh Lemings. Tanpa diduga, ia kemudian menusukkan garpu yang telah dilapisi air liurnya ke kaki Lemings, menyebabkan lawannya terhuyung sejenak. Di saat yang bersamaan, Polka memanfaatkan jiwa-jiwa yang mengelilingi Lemings untuk merapal mantra, memanggil sesosok kerangka raksasa yang langsung menyerang, memaksa Lemings untuk melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, kelompoknya melaporkan kepada pemimpin mereka, Takaru, bahwa Gemba telah tewas, sementara Polka masih hidup. Kuruya, yang mendengar laporan itu, tampak terkejut mengetahui bahwa mereka berhasil bertahan dari insiden tersebut. Berhadapan dengan para Lemings, yang namanya berasal dari kemampuan mereka menyusup kemana saja layaknya tikus, Polka merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Masaki atas bantuannya. Masaki dengan santai menjawab bahwa itu bukan masalah besar, karena Polka pasti akan melakukan hal yang sama untuknya. Saat itu, Masaki teringat kata-kata gurunya tentang pentingnya membantu orang lain jika ingin hidup lama sebagai seorang necromancer. Menurut sang guru, yang terpenting adalah melakukan apa yang diinginkan tanpa terlalu khawatir tentang berapa lama sesuatu akan bertahan. Polka kemudian mengungkapkan keinginannya kepada teman-temannya untuk mengenal mereka lebih dalam dan menikmati kehidupan yang tenang bersama. Dengan pemikiran itu, ia memutuskan untuk memulai bisnis menggunakan sihirnya untuk mendapatkan penghasilan. Sebagai demonstrasi, ia menunjukkan kemampuannya dengan membuat sebuah roh merasuki pena dan menuliskan ide-idenya sendiri di atas kertas. Meskipun Kuruya mengkritik idenya, roh tersebut tampaknya memiliki rencana lain. Mulai berperan sebagai peramal, Polka menggunakan kekuatannya untuk menarik perhatian pelanggan, sementara roh tersebut membimbingnya. Berkat strategi ini, mereka berhasil mengumpulkan banyak uang. Ternyata, roh tersebut benar-benar memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan dan bahkan memberikan instruksi tentang cara melakukannya. Kuruya kemudian mencari cara untuk lebih mudah menyampaikan informasi kepada Polka, yang memanfaatkan kemampuan Malde Ojo-nya untuk mengumpulkan lebih banyak data dari arwah setiap klien. Mereka berdua membagi keuntungan yang diperoleh, bahkan menyisihkan sebagian kecil untuk Polka yang asli, meskipun ia menolaknya karena merasa tidak bekerja untuk mendapatkannya. Kuruya pun menambahkan bahwa Polka berasal dari keluarga kaya. Tak lama kemudian, sekelompok pria memasuki ruangan. Camelos, Kazuki, dan Shizuki dengan penuh semangat menyapa Polka dan memanggilnya, Paman. Menyusun rencana untuk mengelabui mereka, Polka menutupi kepalanya dan menyatakan dirinya sebagai Dewa Mayat, tetapi mereka tidak mempercayainya. Sementara itu, Kazuki berasumsi bahwa Polka melarikan diri dari rumah karena lingkungan pergaulannya yang mencurigakan. Kazuki kemudian duduk bersama mereka, ingin menguji keakuratan ramalan Polka, tetapi mereka menyarankan agar ia mengunjungi toko ketika sudah resmi dibuka. Namun, Kazuki bersikeras untuk tetap tinggal dan bahkan menyebut mereka sebagai kaum tani, yang memicu perdebatan dengan Kuru. Di tengah ketegangan tersebut, para pengawal segera turun tangan untuk menenangkan situasi. Menyadari bahwa Kuruya sedang merekam percakapan, ia terus memprovokasi,
tetapi Polka segera memintanya untuk berhenti begitu ia melihat Kazuki hampir menangis. Dalam momen yang mengharukan, Polka merangkul kedua saudara kembar itu, meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki masa depan dan berjanji untuk melindungi mereka. Di saat yang sama, Polka berinteraksi dengan roh cacat yang berada di belakang mereka. Dengan suara menenangkan, ia berusaha menenangkan entitas itu, sambil memohon kepada seseorang agar membantu anak-anak tersebut. Ia juga meninggalkan catatan yang menjelaskan bahwa roh itu sebenarnya bukan jahat, melainkan telah kehilangan kewarasannya. Kuruya mengamati bagaimana Polka memperlakukan anak-anak dan menyebutkan bahwa ia tampaknya memiliki kelemahan terhadap mereka. Polka pun mengakui bahwa mereka mengingatkannya pada anak-anak dari kehidupan masa lalunya. Sementara itu, Kuruya memberikan informasi mengenai kelompok Shinoyama. Ia menyebutkan bahwa Polka adalah putra kedua dari Patriark Rosen, dan kemungkinan besar dapat mewarisi sebagian dari kekayaannya jika ayahnya meninggal. Kuruya mulai berspekulasi bahwa alasan dibalik upaya pembunuhan terhadap Polka mungkin berasal dari seseorang dalam keluarganya yang ingin menyingkirkannya demi keuntungan pribadi. Dengan pemikiran ini, kembali ke rumah menjadi langkah yang berisiko bagi Polka. Meskipun demikian, ia teringat pada para pengawal yang pernah melindunginya di kehidupan sebelumnya. Berusaha mengakalinya, ia mencoba mendandani kerangka sebagai salah satu pengawalnya, tetapi upaya itu gagal karena terlalu sulit membuatnya tampak seperti manusia. Akhirnya, mereka mempertimbangkan Masaki sebagai alternatif yang lebih masuk akal. Di sisi lain, saudara kembar itu bertemu dengan Takaru, yang tampaknya tertarik dengan Polka dan ingin mengetahui lebih banyak tentang kepulangannya. Dengan nada serius, Takaru memperingatkan mereka tentang bahaya yang mungkin terjadi, mengungkapkan bahwa akan sangat tragis jika sesuatu yang serupa dengan kejadian yang menimpa saudara perempuan mereka kembali terulang. Pernyataannya tanpa disadari mengungkapkan fakta bahwa roh yang selalu bersama mereka sebenarnya adalah arwah mendiang saudari mereka. Saat Polka dan Masaki tiba di kediaman Shinoyama, Polka terkejut melihat betapa megahnya tempat itu. Mereka disambut oleh saudara kembar serta Takaru, yang penasaran dengan rekan Polka. Di luar dugaan, Masaki menunjukkan sikap yang luar biasa sopan dan anggun, membuat semua orang terkejut. Saat makan malam, Masaki dengan cerdik mengarang sebuah cerita, menyatakan bahwa Polka pernah menyelamatkannya, memberikan kesan yang lebih baik kepada orang-orang di sekitarnya. Saat hendak melompat dari sebuah gedung, bagi bahwa dirinya berasal dari keluarga kaya, yang pada suatu waktu pernah membantu Takaru ketika masih muda. Seiring pertemuan berlangsung, semakin banyak fakta terungkap tentang keluarga Shinoyama. Polka ternyata adalah putra dari istri kedua Rosen. Sementara itu, Kuruya memperingatkan Polka tentang Takaru, yang sebenarnya adalah keponakannya. Ia juga mengungkapkan bahwa Takaru berusia 26 tahun dan memimpin kelompok keamanan Shinoyama, yang dikenal memiliki reputasi meragukan. Namun, suasana yang semula tegang berubah menjadi lebih bersahabat ketika Kari, istri Takaru, dengan penuh emosi memeluk Masaki setelah mendengar kisahnya. Tergerak oleh cerita itu, Kari menawarkan bantuannya kapan saja Masaki membutuhkannya dan dengan hangat menerima Masaki sebagai bagian dari lingkaran keluarga. Polka merasa terkesan dengan bagaimana Masaki memainkan perannya, yang membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Namun, Shizuki tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan tentang hiu di bahu Polka, yang tampak seolah hidup. Polka mulai bertanya-tanya tentang keberadaan keluarganya, dan Kazuki menjelaskan bahwa semua orang sedang bekerja, sehingga hanya mereka yang berada di rumah saat itu. Tiba-tiba, Rosen masuk dan mengingatkan bahwa dirinya juga ada di sana. Meskipun Kiri menyarankan agar Rosen tidak banyak berkeliling mengingat kondisi kesehatannya, Polka tetap merasa bersalah dan meminta maaf kepada Rosen karena telah kabur dari rumah. Namun, Rosen hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia senang Polka akhirnya kembali. Saat perbincangan berlanjut, Rosen mengungkapkan bahwa ia telah mendengar kisah tentang Masaki dan meminta penjelasan lebih lanjut. Ia lalu mengundang Polka ke sebuah ruangan pribadi, di mana Polka menceritakan semua yang telah ia lakukan sejak pergi. Meskipun Polka merasa dirinya berhasil menyembunyikan kebenaran, Rosen tiba-tiba mengejutkannya dengan sebuah pertanyaan tajam. Siapakah dia sebenarnya? Polka terdiam, sementara Rosen terus menegaskan bahwa meskipun penampilannya serupa, sulit baginya untuk percaya bahwa Polka adalah anak kandungnya. Ketika Polka mencoba mengabaikan pernyataan itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, Rosen secara mengejutkan menghunus pedangnya dan dengan tegas menyatakan bahwa seorang ayah selalu bisa mengenali anaknya sendiri. Dengan tatapan tajam, ia menuntut jawaban, apakah Polka yang sebenarnya masih hidup? Di saat itulah, Polka merasakan sesuatu yang tak terlukiskan dalam dirinya. Polka tiba-tiba menyadari bahwa si kembar berada dalam bahaya. Mengingat janjinya untuk melindungi mereka, ia segera memberitahu Rosen tentang situasi tersebut. Menyadari urgensinya, Rosen membiarkannya pergi, dan Polka pun berlari secepat mungkin. Sementara itu,
Di tempat lain, seorang gadis di dalam kamar mengamati keadaan dan mengungkapkan bahwa Rosen seharusnya menghabisi penyusup saat memiliki kesempatan. Namun, Rosen hanya menjawab bahwa ia tidak sanggup melakukannya. Tiba-tiba, sebuah ledakan menggema dari kejauhan. Kilasan masa lalu pun terungkap, memperlihatkan Kazuki bersama si kembar. Kazuki mengeluh bahwa ia kehilangan tasnya di dalam hutan, sehingga adiknya, Susuka, pergi mencarinya. Saat menyusuri hutan, Susuka tanpa sengaja menemukan sepupu mereka yang tengah merencanakan serangan terhadap si kembar. Panik, ia berusaha kembali dengan cepat untuk memperingatkan mereka, tetapi tertangkap dan dibakar hidup-hidup. Jiwanya yang terperangkap kini terus mengikuti si kembar, berusaha meminta pertolongan. Di masa kini si kembar mendengar suara ledakan dan segera diberitahu tentang kebakaran yang terjadi di dekat mereka. Seorang pria mendekati mereka dan menyarankan untuk segera mengungsi, sambil menunjukkan jalan menuju sebuah terowongan rahasia. Susuka berusaha sekuat tenaga memperingatkan mereka agar tidak mengikuti pria tersebut, tetapi kehadirannya tidak dapat dirasakan oleh mereka. Kazuki yang mulai menyadari ada sesuatu yang janggal dalam sikap pria itu, merasa curiga. Ketika identitas aslinya terungkap dan ia mulai mendekati si kembar dengan niat buruk, Susuka berusaha menghentikannya, tetapi tidak mampu ikut campur secara langsung. Namun, sebelum pria itu dapat bertindak lebih jauh, Masaki tiba-tiba muncul dan menjatuhkannya dengan tendangan keras. Dengan penuh keyakinan, ia meyakinkan Susuka bahwa ia akan melindungi si kembar. Anak-anak itu tidak dapat melihatnya, namun pria itu bangkit kembali, melepaskan penyamarannya, dan memperkenalkan dirinya sebagai Asaku, yang dikenal sebagai pembunuh para pembunuh. Ia tampaknya juga mengetahui identitas Masaki. Dengan cepat, ia menyalakan api di seluruh ruangan, tetapi Masaki tanpa ragu menyerangnya, membuat Asaku mempertanyakan apakah dia benar-benar manusia. Masaki merasakan ada sesuatu yang aneh. Asaku tidak mengejar si kembar. Saat itulah Asaku mengungkapkan bahwa tempat itu telah terkepung, dan mereka tidak memiliki jalan keluar. Si kembar merasa situasi mereka adalah hasil dari takdir, atau bahkan ulah roh Susuka. Mereka berjanji akan meminta maaf jika suatu hari bisa bertemu kembali dengannya. Sementara itu, api mulai melahap bangunan, dan langit-langit mulai runtuh. Tepat pada saat yang genting, Polka tiba dan menggunakan lengan kerangkanya untuk menahan reruntuhan, menyelamatkan mereka. Ia meyakinkan bahwa masa depan mereka masih cerah, dan bahwa Susuka tidak marah kepada mereka. Dengan usaha keras, mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Takuru kemudian memikirkan cara untuk merapikan kekacauan yang telah terjadi. Di tempat lain, sepupu yang bertanggung jawab atas serangan tersebut berasumsi bahwa serangga penyembur api telah menghabisi si kembar. Namun, tiba-tiba, ia mendapati dirinya terjebak ketika sebuah sepeda motor muncul. Sementara itu, seorang pria yang terluka menerima perawatan di sebuah menshan, sementara Saku tetap diam, merenungkan situasi yang baru saja terjadi. Terkejut dengan kelangsungan hidup si kembar, Saku memutuskan untuk mundur, tetapi Polka yang menyamar sebagai pelayan berhasil mencegatnya. Dengan kemampuan melihat jiwa, Polka menyadari bahwa Saku sedang dikejar oleh para pelayan yang telah ia rampok. Tiba-tiba, Masaki muncul dan menendangnya hingga membentur dinding, merasa senang karena berhasil selamat dari kebakaran berkat statusnya sebagai zombie. Saku memperingatkan mereka agar tidak menjadi terlalu percaya diri, lalu mengaktifkan sarung tangannya dan menciptakan kebakaran baru. Ia menyatakan bahwa, seperti seekor serangga yang gigih, ia akan bertahan apapun yang terjadi. Polka mulai bertanya-tanya apakah dirinya memiliki cukup mana untuk membuka jalan, tetapi tiba-tiba ia merasakan kehadiran lain. Lemmings muncul secara mendadak, menghabisi dalang utama di balik kekacauan itu sebelum menghilang lagi, meninggalkan semua orang dalam keterkejutan. Saku akhirnya ditangkap oleh polisi, namun pikirannya dipenuhi rencana untuk melarikan diri. Di saat yang sama, sosok misterius yang menyerupai serangga penyembur api muncul di atas atap. Tak lama kemudian, terungkap bahwa sosok itu hanyalah seorang penipu yang sudah terbakar, menyebabkan ledakan besar. Dari kejauhan, seorang gadis misterius mengamati kejadian itu. Sementara itu, Rosen meminta Polka untuk menjelaskan segalanya. Namun, Polka menyadari bahwa mereka sedang diawasi dan menyarankan agar lebih berhati-hati. Rosen pun memerintahkan para pelayannya untuk mundur, memberi Polka kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran. Ia mengaku berasal dari dunia lain dan menunjukkan mata magisnya sebagai bukti. Pada saat itu, Rosen tiba-tiba menghunus pedangnya ke arah Masaki, menyalahkannya atas situasi ini. Namun, Polka yang asli segera campur tangan untuk menghentikan ayahnya dan mengungkapkan bahwa jiwa anaknya kini berada dalam tubuh seekor hiu mainan. Rosen tak bisa menahan tawa saat menyadari betapa putranya menikmati bentuk barunya itu, lalu akhirnya menyarungkan kembali pedangnya. Rosen kemudian menyarankan agar tubuh dewa jiwa dipindahkan ke tubuh buatan,
tetapi Polka yang asli bersikeras untuk menjadi penerima tubuh robot tersebut, memberikan berbagai alasan dan manfaatnya. Meski begitu, Rosen memutuskan bahwa lebih aman jika tubuh Dewa Jiwa tetap berada dalam Polka, mengingat ia masih menjadi target. Sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah menyelamatkan cucu-cucunya, Rosen akhirnya memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Masaki dengan tulus meminta maaf kepada Polka yang asli, dan tampaknya permintaan maaf itu diterima tanpa keberatan. Saat itu, sepasang anak kembar berlari mendekat dengan penuh rasa terima kasih kepada Polka dan Masaki karena telah menyelamatkan mereka. Mendengar ucapan mereka, Masaki merasa tersentuh, tetapi Polka justru mengarahkan mereka untuk mengucapkan rasa syukur kepada roh pelindung yang telah menjaga mereka. Sambil berjalan menjauh, Masaki mulai bertanya-tanya apakah Susuka akan membuat kontrak dengan Polka sekarang setelah semuanya berada dalam kondisi yang lebih damai. Namun, Polka meyakinkannya bahwa saatnya belum tiba. Sementara itu, di pusat penahanan, Kosaburo dan Subaki menerima laporan tentang bagaimana makhluk serangga asli yang mampu menyemburkan api telah membunuh tiruannya. Di tengah penyelidikan itu, Subaki melihat berita tersebut tanpa menunjukkan ketertarikan. Pikirannya justru sibuk dengan hal lain yang jauh berbeda. Di sisi lain, seorang tahanan yang dijuluki si Kerangka meminta para detektif untuk menunjukkan rekaman video yang berkaitan dengannya. Namun, Subaki memberitahunya bahwa ia harus memberikan informasi sebagai imbalan. Meski begitu, tahanan itu hanya tersenyum samar dan berkata bahwa ia akan mencari cara sendiri untuk melihatnya ketika lampu sel tahanan dipadamkan. Di luar, Kosaburo menyalakan senter dan tanpa diduga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tenja telah menghilang tanpa jejak. Situasi berubah menjadi darurat. Para detektif segera mengadakan pertemuan mendadak untuk menyampaikan kabar mengenai pelarian sosok yang dijuluki hantu penyendiri. Terungkap bahwa Tenja adalah sosok misterius yang bertanggung jawab atas berbagai kejahatan, dan namanya semakin terkenal setelah ia menculik Perdana Menteri. Dalam kejadian itu, Tenja menutupi sang Perdana Menteri dengan kain hitam, dan begitu kain tersebut disingkap, ia menghilang tanpa jejak. Anehnya, ketika akhirnya dibebaskan, Perdana Menteri tidak mengingat apapun tentang peristiwa tersebut dan hanya menyadari dirinya sudah berada di sebuah kafe manga. Pada akhirnya, Tenja menyerahkan diri kepada pihak berwenang, mengaku bahwa yang membuatnya menyerah bukan rasa bersalah, melainkan ketidakpedulian publik. Ia hanya ingin menarik perhatian para penyihir sejati, berharap ada seseorang dari dunia sihir yang akan menghubunginya dan membuktikan bahwa keajaiban benar-benar ada. Namun, tak seorang pun pernah menjawab panggilannya. Pihak kepolisian yang kebingungan dengan pernyataan aneh Tenja mulai curiga bahwa pria itu telah kehilangan akal sehat. Mereka menahannya hingga hari ini, sementara Subaki masih terus bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang luput dari perhatian mereka. Taya mengatakan hal yang sebenarnya, sambil menegaskan bahwa hal yang paling mengganggu dari dirinya bukanlah tekniknya yang luar biasa. Sementara itu, Polka membeli sebuah radio dengan tujuan mengumpulkan informasi. Setelah menyalakannya, mereka terkejut mendengar berita tentang kematian Saka serta pelarian Tenja. Peristiwa ini juga mengguncang pihak kepolisian, terutama karena Subaki sebelumnya telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap media di Kuruya. Sosok Solitario Fantasma dikenal sebagai legenda urban yang mirip dengan fenomena lemming, tetapi memiliki lebih banyak sorotan di media. Kepolisian semakin terkejut saat menyadari bahwa mereka tidak dapat mengganti saluran siaran tersebut. Ketegangan meningkat ketika sang reporter melepaskan kacamatanya, memperlihatkan bahwa dirinya sebenarnya adalah Tenja. Dengan percaya diri, ia mengumumkan kembalinya dirinya ke hadapan publik dan menyampaikan bahwa pertunjukannya akan berlanjut minggu depan. Setelah siaran berakhir, Zaki menyimpulkan bahwa Tenja berhasil membeli waktu tayang di televisi berkat bantuan seorang narapidana yang dikenal sebagai sosok terkenal yang tetap menjalankan bisnisnya meskipun berada di balik jeruji besi. Tak lama kemudian, Tenja bertemu dengan seorang pria yang langsung dikenalnya sebagai serangga yang menyemburkan api. Meskipun pria itu tidak berbicara langsung dengannya, Tenja menerima panggilan misterius darinya. Bingung dengan situasi tersebut, Tenja mencoba memahami alasan di balik ketidaksediaan pria itu untuk berkomunikasi secara langsung. Namun, ketika pria itu merasa keberadaannya telah terungkap, ia langsung mengambil tindakan dengan menyerang. Api berkobar, melahap area sekitar, sementara Tenja terpukau oleh kekuatan yang ditunjukkan lawannya. Namun, tanpa gentar, Tenja segera memanfaatkan kartunya sebagai perisai dan menyebarkannya ke segala arah. Dalam keadaan berbahaya, ia tetap bersemangat dan bahkan mengekspresikan kekagumannya terhadap pemborosan yang terjadi. Saat kobaran api hampir menyentuhnya, ia menggunakan sekumpulan balon untuk melarikan diri. Sayangnya, balon-balon itu mulai meletus satu persatu, membuatnya terjatuh ke tanah. Meskipun tampaknya telah dilalap api, ia berhasil bertahan dan terus berlari, melindungi dirinya dengan perisai kartu untuk menghalau jilatan api.
Dalam momen yang mendebarkan, ia tiba-tiba menghilang dari pandangan, hanya untuk muncul kembali di atas payung pria itu. Dengan penuh percaya diri, ia mengungkap bagaimana dirinya telah menjebak lawannya dalam sebuah ilusi. Melalui pengamatannya, Tenja akhirnya memahami trik di balik api yang digunakan pria itu, namun ia justru merasa kecewa dengan kenyataan yang ditemukannya. Sebelum pergi, Tenja memastikan bahwa tidak ada sihir nyata dalam dirinya. Namun, ia memberi peringatan bahwa sesuatu yang aneh telah menyusup ke dunianya, dan ada kemungkinan hal itu akan dianggap sebagai kesalahan yang harus dihilangkan. Sementara itu, Sal, keponakan Polka, tiba bersama asistennya untuk mengunjungi mereka. Tanpa banyak basa-basi, ia mengumumkan bahwa dirinya berencana untuk tinggal di sana. Polka, yang masih bingung dengan kedatangan Sal, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan nada penuh teka-teki, ia menyebutkan sesuatu tentang hiu yang terbakar, yang justru semakin membingungkan orang-orang di sekitarnya. Masaki, yang penasaran, mencoba berbicara dengan Sal mengenai mainan hiunya yang hilang dalam kebakaran. Tanpa ragu, Sal menunjukkan sebuah pesan yang dikirim oleh Rosen. Dalam pesan itu, Rosen meminta agar Polka mengizinkan Sal untuk tetap tinggal di sana, dengan alasan bahwa kehadiran 2 orang tambahan di dalam gedung akan lebih menguntungkan. Polka mulai mencurigai bahwa ada lebih banyak orang yang mengawasi tempat itu. Ia bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa Sal mungkin terlibat dalam upaya untuk menghabisinya. Keesokan harinya, Polka menemukan Sal yang masih terlelap di dalam kantong tidur berbentuk hiu miliknya. Dengan nada malas, Sal mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki cukup energi untuk menghadapi hari itu. Sementara itu, Masaki berencana untuk menyiapkan sebuah kamar kosong bagi para tamu baru serta membeli kasur untuk mereka. Namun, baik Sal maupun Xiaoyu dengan santai menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkannya. Sal merasa nyaman dengan kantong tidurnya, sedangkan Xiaoyu mengklaim bahwa ia bisa tidur sambil berdiri. Di tempat lain, Tsubaki dan Kosaburo tengah mewawancarai Takuru. Dalam percakapan itu, Tsubaki mengungkapkan kemungkinan bahwa kasus yang mereka selidiki mungkin berkaitan dengan serangga legendaris yang bisa menyemburkan api. Takuru mengakui bahwa serangga tersebut telah menjadi masalah besar bagi kelompoknya, dan mengeluh tentang ketidakmampuan polisi untuk menangkapnya. Takuru kemudian mengalihkan pembicaraan ke masalah Tenja yang berhasil melarikan diri. Menurutnya, para detektif seharusnya lebih fokus mencarinya daripada membuang waktu dengan interogasi yang sia-sia. Setelah wawancara berakhir, Kosaburo berkomentar bahwa Takuru tampaknya adalah tipe orang yang lebih suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Tsubaki kemudian menyebutkan kemungkinan bahwa mereka akan berhadapan dengan kelompok Shinai Yama. Ia menunjukkan sebuah foto Polka bersama keluarganya, dan dari situ mereka menyadari bahwa Polka adalah putra bungsu Rosen. Dengan berbagai petunjuk yang semakin terungkap, mereka mulai mencurigai bahwa Polka mungkin memiliki peran yang lebih besar dalam misteri yang sedang mereka hadapi. Takuru mungkin terlibat dalam kasus-kasus terbaru. Kemudian, mereka memutuskan untuk tetap berada di ruangan itu sepanjang malam. Saat Sal tertidur lelap, Xiaoyu terbangun karena mendengar Polka tengah berdebat dengan Kuruya mengenai cara terbaik menangani situasi yang ada. Meskipun Xiaoyu tidak sepenuhnya memahami alasan Rosen mempercayai Polka, ia semakin yakin bahwa Polka menyembunyikan sesuatu. Keingintahuannya pun tumbuh, mendorongnya untuk mencari kebenaran di balik semua ini. Dalam usahanya menyelidiki lebih jauh, Xiaoyu mengetahui bahwa Rosenlah yang menginstruksikan Polka untuk pergi ke gedung itu. Terungkap pula bahwa meskipun Polka hanyalah seorang impostor, ia bukanlah ancaman langsung. Meski begitu, Rosen tetap memberikan misi kepada Xiaoyu untuk melindungi Seo serta Polka yang palsu tersebut. Hal ini menempatkan Xiaoyu dalam dilema yang pelik. Keraguan menghantuinya, bahkan sempat terlintas dalam benaknya untuk menyingkirkan Polka, dengan keyakinan bahwa dirinya lebih layak menjadi pewaris Rosen. Sebuah kilas balik memperlihatkan masa lalu Xiaoyu, saat ia terbaring di rumah sakit setelah kehilangan anggota tubuhnya. Sang ayah mengutarakan gagasan mengubahnya menjadi seorang tinju, yaitu anak yang dijadikan alat hidup untuk membudidayakan racun. Kekejaman ide itu mengguncang Xiaoyu, tetapi Rosen turun tangan dan dengan tegas menentang keputusan ayahnya. Namun, sang ayah membalas bahwa bagi keluarga mereka, manusia hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sebagai tanggapan, Rosen menawarkan diri untuk membeli teknologi canggih yang dapat memberikan Xiaoyu prostetik fungsional, sehingga ia dapat kembali menjalani kehidupan normal. Xiaoyu akhirnya bisa kembali ke masa kini dengan bantuan tersebut. Saat kembali ke kenyataan, Xiaoyu secara tidak sengaja mendengar sebagian percakapan yang melibatkan Clarissa. Dari percakapan itu, terungkap bahwa Shinai Yama memiliki hubungan kuat dengan dunia kriminal. Clarissa mengungkapkan bahwa kemungkinan besar kelompok itu telah disewa untuk membunuh Polka, mengingat ada batasan internal dalam keluarga mereka yang mencegah mereka melakukan pembunuhan secara langsung. Sementara itu, keluarga Xiaoyu,
Keluarga Lei, terkenal sebagai pembunuh profesional dengan metode khas yang mematikan, diketahui bekerja di bawah perintah Shinai Yama. Mereka pun mulai berbicara tentang naga-naga lain. Tetapi pembicaraan mereka justru semakin membingungkan karena terdengar seperti diskusi mengenai cerita fiksi. Tak lama setelah itu, Sabaki menyampaikan sesuatu kepada pihak kepolisian. Polisi kemudian mengungkapkan bahwa Polka sedang bersama seorang gadis yang sebelumnya meninggalkan jejak di kasus nudo manusia. Kosaburo pun turut memberikan komentar mengenai situasi tersebut. Hubungan antara Clarissa dan Kuruya terus berkembang, sementara Subaki menceritakan kepada semua orang tentang bisnis ramalan yang dijalankan oleh Polka. Kemudian, saat Polka bersiap untuk salah satu sesi ramalannya, kedatangan tamu tak terduga mengubah suasana. Subaki mulai mengajukan berbagai pertanyaan selama sesi berlangsung, dan Polka menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa melihat masa depan secara langsung, melainkan hanya mengikuti jalur-jalur yang telah ada. Saat memulai pembacaan, Polka mengungkapkan hal-hal mengenai masa lalu Subaki, yang membuatnya merasa curiga. Ia mulai berpikir bahwa seseorang diam-diam memberikan informasi kepada Polka melalui alat komunikasi tersembunyi di balik tudungnya. Namun, ternyata Polka menggunakan mata magis untuk melihat layar monitor di Kuruya guna mengumpulkan informasi. Saat membaca lebih dalam, Polka menyebutkan luka emosional dari masa lalu yang masih membayangi Subaki hingga saat ini. Subaki, yang mulai dilanda kebingungan, menanyakan cara untuk menyembuhkan luka tersebut. Namun, keterkejutannya semakin bertambah ketika sebuah pena yang tampaknya dikendalikan oleh roh mulai bergerak sendiri dan menuliskan sesuatu di atas selembar kertas. Melihat tulisan tersebut, reaksi Subaki berubah drastis. Ia segera meraih Polka dengan penuh desakan, menuntut jawaban tentang bagaimana Polka bisa mengetahui hal itu. Sebuah kilas balik menunjukkan Subaki tengah berbicara dengan sosok misterius yang memberinya sebuah simbol untuk dihafalkan. Orang itu memperingatkannya agar tidak pernah melupakan simbol tersebut, kemudian membakarnya sambil menekankan bahwa simbol itu adalah tanda unik sekaligus vonis kematian, yang tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun. Kembali ke masa kini, Subaki menatap Polka dengan penuh intensitas dan mempertanyakan alasan di balik simbol yang ia gambar. Polka menjawab dengan tenang bahwa dirinya hanya menunjukkan salah satu jalan yang tersedia. Setelah membebaskan Polka dan bahkan membayarnya lebih dari kesepakatan awal, Subaki pergi dengan pikiran penuh pertimbangan. Sambil menatap kertas di tangannya, ia mulai merenungkan makna pesan yang tertulis, akhirnya memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang kebenaran di balik identitas Polka yang dianggap palsu. Sementara itu, Polka meminta izin untuk keluar dengan alasan ingin membeli makan malam. Tanpa banyak pertanyaan, ia diperbolehkan pergi. Di sisi lain, Subaki menikmati makan malam bersama Kosaburo, yang dengan cepat menyadari kegelisahan di wajahnya. Kosaburo menanyakan isi pesan di kertas itu, tetapi Subaki hanya menjawab bahwa ia akan mengungkapkannya di lain waktu. Ketika melihat Polka dan rombongannya meninggalkan restoran, Subaki memutuskan untuk tetap menyelidiki mereka lebih jauh. Di tempat lain, sebuah gedung tampak terbakar hebat, sementara seorang pria dengan tergesa-gesa membuka brankas, berusaha mengeluarkan sesuatu yang tampaknya sangat berharga. Saat Pergamino berbalik, ia tiba-tiba berhadapan dengan serangga aneh yang memiliki kemampuan untuk menyemburkan api. Dengan langkah santai, makhluk itu menelusuri jalan yang dipenuhi ranjau sambil melantunkan lagu pengantar tidur. Kobaran api mulai melahap segalanya di sekitarnya, sementara serangga tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian setelah menandai dinding sebagai tanda tangannya. Namun, di tengah kehancuran itu, Tenja muncul tanpa diduga dan dengan cepat mengambil Pergamino dari tubuh seorang pria yang telah kehilangan nyawanya. Simbol yang tertera pada tubuh pria tersebut mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia lihat saat membaca bersama Polka. Hal ini membuatnya menyusun rencana mengenai langkah berikutnya. Sementara itu, di dalam gedung, Kuruya tampak tenggelam dalam pikirannya, sementara Subaki menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Polka hanya bisa mengangkat bahu, mengakui bahwa ia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya tertulis di dalam kertas itu. Ia menjelaskan bahwa semuanya hanyalah hasil dari campur tangan roh yang bersemayam dalam bolpoinnya. Subaki kemudian menemui Clarissa dengan harapan mendapatkan informasi tentang seorang teman lama mereka. Namun, Clarissa dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak tahu siapa yang dimaksud. Mendengar itu, Subaki akhirnya menyebut nama Jose Saragi yang ternyata adalah roh yang terperangkap di dalam ballpoint. Mendengar nama itu, Clarissa sempat mengingatnya samar-samar, sementara Subaki mengungkapkan spekulasinya bahwa mungkin Jose Saragi telah merekrut Polka karena suatu alasan tertentu. Meski begitu, Clarissa tetap berpegang pada pendiriannya dan menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan tersebut. Ia hanya mengizinkan Polka tinggal di gedungnya karena ingin membangun hubungan dengan keluarganya. Namun, kecurigaan tetap mengisi benak Subaki.
Ia mulai merangkai teori bahwa Jose Saragi mungkin masih hidup dan tengah menjalankan suatu rencana besar, kemungkinan untuk membersihkan kepolisian dari dalam. Di sisi lain, Jose Saragi yang mendengar pembicaraan tersebut, memutuskan untuk menyelidiki staf bar guna mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Sementara itu, Kuruya dikejutkan oleh fakta bahwa Jose Saragi sebenarnya adalah seorang inspektur yang dahulu bertugas mengusut kasus korupsi di kepolisian. Polka, yang masih penasaran, akhirnya bertanya tentang isi kertas yang ia tulis. Tetapi Jose Saragi justru menuntut bayaran sebesar 1 juta yen sebagai imbalan. Jumlah yang begitu besar itu tentu saja membuat mereka kebingungan. Dalam percakapan yang semakin dalam, Jose Saragi mengungkapkan bahwa kasus ini memiliki kaitan erat dengan salah satu penyesalan terbesarnya. Dengan situasi yang berkembang seperti ini, Polka merasa dirinya tak punya pilihan lain selain membantunya, mengingat janji yang pernah mereka buat di pusat penahanan. Sementara itu, Tenja mendatangi seorang pedagang untuk mencari tahu lebih banyak tentang simbol misterius yang baru saja ditemukannya. Dari sana, ia mengetahui bahwa pedagang itu berasal dari keluarga besar yang telah menjalankan usaha perdagangan selama beberapa generasi. Selama 1 abad sejarah, bisnis keluarga ini telah dijalankan oleh 5 generasi. Meskipun memiliki sel penjara yang unik, pengaruhnya tetap kuat berkat kemampuannya bernegosiasi dengan negara, serta kesediaannya untuk membuat kesepakatan dalam situasi apapun. Seorang pemilik toko menawarkan sampel informasi secara gratis, mengungkapkan bahwa simbol-simbol tertentu memiliki makna spesifik. Sebuah garis diagonal, misalnya, melambangkan pedang, dan ordo malam kuno di Eropa pernah menggunakan lambang serupa. Namun, pemilik toko menolak memberikan rincian lebih lanjut kecuali Tenja bersedia membayarnya. Hari pertunjukan Tenja pun tiba, dan perhatian semua orang tertuju pada deretan kapal udara yang melayang di langit, menampilkan simbol yang sama. Hal ini mengejutkan Polka, sebab lambang tersebut adalah milik sebuah kekaisaran yang telah runtuh di dunianya. Saki kemudian memberitahu Kosaburo bahwa simbol itu identik dengan yang pernah ditunjukkan Polka sebelumnya, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa Phantom Solitaire mungkin memiliki keterkaitan dengan kasus Jose Saragi. Sementara itu, Tsubaki juga mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Tenja bisa menjadi sasaran dalam peristiwa ini. Pada saat yang sama, seorang petugas polisi mendekatinya dengan tergesa-gesa, mengabarkan bahwa kantor pusat kepolisian memintanya segera datang. Di sisi lain, Tenja yang berada di atas kapal udara mendengarkan laporan berita. Namun, reporter menyatakan bahwa simbol-simbol yang terlihat di langit kemungkinan adalah hasil karya seniman asing. Pernyataan itu mengecewakannya. Tak lama kemudian, terungkap bahwa pemilik toko telah mengenakan biaya sebesar 3 miliar yen untuk informasi penting tersebut, dengan alasan bahwa jumlah itu masuk akal, karena jika dimanfaatkan dengan baik, Tenja berpotensi memperoleh hingga 6 miliar yen sepanjang hidupnya. Selain itu, ia memperingatkan bahwa informasi ini bisa menjadi kunci nasibnya atau justru menjadi kehancurannya jika disalahgunakan. Meski demikian, Tenja tetap bertekad menyelidiki sendiri dan membayar pemilik toko demi mendapatkan bantuannya untuk menjatuhkan beberapa kapal udara. Saat membaca manga dari atas salah satu kapal udara, ia tiba-tiba menjadi sasaran serangan penembak jitu. Si penembak awalnya yakin bahwa sasarannya telah berhasil dilumpuhkan, tetapi pengamatnya segera menyadari bahwa mereka hanya mengenai sebuah boneka umpan. Tak lama setelahnya, Tenja muncul kembali dan secara terbuka mengutuk serangan tersebut, menuduh pihak yang bertanggung jawab atas percobaan pembunuhan terhadapnya. Polisi dituduh mencoba membunuhnya, sementara ia bersikeras bahwa seseorang mengincarnya karena simbol tersebut. Ia meyakini ada konspirasi atau rahasia besar dalam masyarakat yang berkaitan dengan simbol itu. Sebagai langkah dramatis, ia menawarkan hadiah sebesar 300 juta yen kepada siapapun yang dapat memberikan informasi tentang simbol tersebut dan berjanji akan mengungkapkan rincian kontaknya setelah siaran berakhir. Polka merenung, bertanya-tanya bagaimana situasi ini bisa berujung pada kekacauan yang begitu besar. Sementara itu, Venta yang penasaran meminta penjelasan setelah mendengar percakapan tentang kekaisaran dan reinkarnasi. Polka pun memutuskan untuk mengisahkan ceritanya dan menyebutkan bahwa tidak lama lagi ia akan mengembalikan tubuh ini kepada pemilik aslinya. Kuruya meragukan apakah Venta benar-benar mempercayai cerita itu, tetapi ia melihat bahwa Polka saat ini sangat berbeda dari orang yang dikenalnya dahulu. Kemudian, ia pergi ke kamar mandi bersama Polka yang asli, dan mereka berdiskusi apakah bisa saling mempercayakan informasi rahasia. Polka mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengubah ingatan seseorang dengan cara menghapus sebagian jiwa target melalui manipulasi spiritual, meskipun tindakan ini dapat berdampak negatif. Ia mengingat bahwa di dunia sebelumnya, hal ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, tetapi di dunia ini, ia tidak yakin apakah manusia memiliki perbedaan dalam ketahanan mentalnya. Dengan ketakutan akan kemungkinan mencelakai pikiran Sal, mereka berdua terus berbicara hingga tiba-tiba menyadari bahwa Masaki sudah tidak berada bersama mereka lagi.
Ternyata, Masaki tengah menemui Sal saat Sal sedang mandi. Dalam momen tersebut, Masaki mengaku bahwa ia telah membunuh Polka yang asli. Namun, Sal memahami bahwa Polka telah memaafkan Masaki, menyadari sifat baik hati yang dimilikinya, dan dari situlah hubungan mereka berubah menjadi pertemanan. Masaki kemudian menyebut bahwa Sal tidak mungkin menjadi dalang utama di balik pembunuhan Polka. Sementara itu, Kuruya mengamati bahwa Sal membawa Polka yang asli ke kamar mandi dan mulai mengungkap kebenaran tentang sebuah mainan berbentuk hiu yang dahulu membuat Polka kesal. Kuruya menduga bahwa semua ini terjadi karena Sal mandi di depan Polka, tetapi Sayo meluruskan bahwa masalahnya bukan itu, melainkan karena Sal telah berubah menjadi seekor hiu dan berusaha menukar tubuhnya dengan Polka. Sementara diskusi terus berlanjut, mereka mulai merancang langkah selanjutnya, dan Polka kembali merenungkan situasi yang telah berkembang hingga sejauh ini. Berangkat mencari hantu Solitario, mereka menganggap simbol yang terlibat sebagai kenangan berharga yang tak boleh dinodai oleh siapapun. Mereka pun bertanya-tanya apakah hantu Solitario berasal dari dunia Polka, namun Polka meragukannya. Ia menjelaskan bahwa ia telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mengembangkan sihir reinkarnasi yang digunakannya sendiri, sehingga sulit baginya untuk percaya bahwa ada orang lain dari dunianya yang mampu melakukan hal serupa. Sementara itu, Kuruya mulai menyelidiki simbol tersebut, sedangkan Jose Saragi memberitahu Polka tentang kecurigaannya, meyakini bahwa kepolisian mungkin terlibat dalam kasus ini. Di sisi lain, Tsubaki mengunjungi kantor Jiro, sang inspektur jenderal. Dalam perbincangan mereka, Jiro mempertanyakan apakah Tsubaki bisa menjadi bagian fungsional dari sistem yang ia jalankan. Tsubaki menyetujui, tetapi menyebut adanya gangguan dalam proses tersebut. Jiro, yang mengira bahwa gangguan itu merujuk pada Jose Saragi, bertanya apakah Saragi hanya sekadar penghalang baginya. Namun, Tsubaki meluruskan bahwa yang ia maksud sebenarnya adalah seekor kucing yang telah mengusir Jose Saragi. Jiro kemudian menginformasikan bahwa penyelidikan terhadap hantu Solitario telah disusun ulang, dan ia meminta Tsubaki untuk mengambil peran penting dalam kasus ini. Di saat yang bersamaan, menerima laporan tentang seorang peretas di Shinjuku yang telah berhasil mengakses sistem kepolisian dari sebuah kantor yang terkait dengan seorang peramal. Memutuskan untuk menyelidikinya secara langsung, ia segera menuju lokasi tersebut. Sementara itu, Kuruya melaporkan kepada Polka bahwa ia tidak menemukan informasi pasti mengenai simbol tersebut, kecuali keterkaitannya dengan sebuah kasus penting yang berhubungan dengan Jose Saragi. Jose Saragi pun mengonfirmasi bahwa dirinya pernah dibunuh oleh para pembunuh bayaran di sebuah gedung. Kuruya pun berspekulasi bahwa mungkin ada seorang polisi yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Kekhawatiran mulai muncul dalam benak Polka, terutama mengenai keluarga Shinoyama, karena ia takut keterlibatannya dalam kasus ini bisa membahayakan orang-orang terdekatnya. Di sisi lain, Tsubaki terus mendiskusikan kasus hantu Solitario dengan pihak kepolisian metropolitan, mengungkapkan bahwa sosok tersebut selalu muncul ketika sesuatu menarik perhatiannya. Ia mengusulkan agar mereka menelusuri jejak simbol tersebut untuk menemukan jawabannya. Selama perbincangan ini berlangsung, Kosaburo mendengar beberapa polisi berbisik-bisik, mempertanyakan apakah Tsubaki benar-benar layak memimpin mereka. Polka memulai sesi ramalan dengan seorang klien, memberinya peringatan tentang masalah yang akan datang serta menyarankan perubahan dalam sikapnya. Seiring percakapan berlangsung, terungkap bahwa klien tersebut sebenarnya adalah Tenja. Dia segera menyadari bahwa prediksi Polka tampaknya selaras dengan informasi akurat yang berkaitan dengan identitas rahasianya. Hal ini membuatnya berpikir bahwa Polka mungkin benar-benar memiliki sumber informasi tersembunyi tentang dirinya. Polka, tanpa menganggap hal itu sebagai sesuatu yang luar biasa, hanya menghela napas ringan. Melihat reaksi itu, Tenja menatapnya penuh pertanyaan, seolah ingin memastikan ada hal lain yang perlu diketahuinya. Saat Tenja menyinggung tentang simbol tertentu, Polka mengungkapkan bahwa ada kesalahan dalam simbol tersebut. Pada saat yang sama, sebuah pena yang tampaknya bergerak sendiri mulai meluncur di atas selembar kertas, menggambar simbol yang benar. Tenja tetap diam, hanya mengamati kejadian itu, hingga akhirnya terungkap identitas asli Polka. Tidak tahan melihat simbol yang salah, Polka secara refleks memperbaikinya tanpa bisa menahan diri. Ketika Tenja bersiap untuk pergi, Polka tiba-tiba menahannya dengan pertanyaan tentang seorang gadis berkuncir dua yang menggunakan kursi roda. Pertanyaan itu mengejutkan Tenja, karena gadis tersebut ternyata adalah roh yang selalu menemaninya. Meskipun Polka tidak bisa memahami secara langsung apa yang diucapkan oleh roh tersebut, dia bisa merasakan penderitaan mendalam yang dialami gadis itu akibat jalan yang tengah ditempuhnya. Dengan penuh tekad, Polka ingin membantunya menemukan jalan yang lebih baik, tetapi Tenja menolak mentah-mentah dan menegaskan bahwa gadis itu harus tetap bersamanya sebagai roh pelindung. Ia kemudian meninggalkan ruangan, meskipun dalam hatinya tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang benar-benar berbeda dalam diri Polka. Saat hampir meninggalkan gedung,
Tenja melihat seorang anak perempuan mengenakan mantel hujan dengan motif serangga yang tiba-tiba menyemburkan api. Perlahan, terungkap bahwa anak itu juga sempat menanyakan simbol yang sama kepada Polka di kantor polisi. Sementara itu, Subaki melaporkan kepada Kosaburo tentang kesalahan dalam simbol tersebut. Namun, dia memilih untuk tidak mengungkap terlalu banyak informasi, mencurigai adanya penyusup di sekitar mereka. Di tengah situasi yang tegang, dua petugas polisi mendekati Subaki dengan nada mengejek, mengingatkan masa lalunya yang penuh lika-liku. Namun, dengan tenang dan tanpa ragu, Subaki mengingatkan mereka bahwa saat ini, dialah yang memiliki wewenang atas mereka. Para petugas menghadang Subaki secara fisik, menunjukkan kebencian yang masih membara terhadapnya akibat hubungannya di masa lalu dengan Jose Saragi. Namun, Subaki tetap tenang, membalas dengan dingin bahwa hanya polisi korup yang merasa terganggu olehnya. Ketegangan meningkat hingga mencapai puncaknya ketika dua rekan Subaki, Yatsu dan Tosa, tiba di tempat kejadian. Dalam perkembangan yang mengejutkan, keduanya dengan santai mematahkan lengan salah satu petugas tanpa kesulitan sedikit pun. Tosa dengan nada ringan menyatakan bahwa mereka hanya bereaksi karena petugas tersebut justru memelintir lengannya sendiri, lalu menegaskan bahwa masalah itu sudah selesai. Tak lama setelahnya, Komisaris Habaki datang untuk meminta penjelasan. Dengan penuh percaya diri, Tosa menjelaskan bahwa mereka sebenarnya hanya memberikan pertolongan pertama kepada seorang rekan yang mengalami cedera. Kemudian, dalam perbincangan pribadi, Subaki berdialog dengan Habaki mengenai kejadian tersebut. Namun, Habaki memperingatkannya agar berhati-hati dan menghindari masalah, sebab perlindungan tidak akan selalu ada untuknya. Di sisi lain, Tenja bergerak menuju gedung penyiksaan dengan mengaksesnya dari atap. Namun, sebelum bisa melangkah lebih jauh, serangan mendadak menghujaninya. Dengan sigap, ia bertahan menggunakan kartu-kartunya dan segera menghubungi Polka, mengira bahwa dia adalah dalang di balik jebakan ini. Tetapi situasi semakin kacau saat Chuyu tiba-tiba muncul, menambah kebingungan yang sudah melanda. Sementara itu, Polka terlihat tidur nyenyak di kamarnya. Namun, pada saat yang sama, sosok Polka yang sebenarnya tersadar, dikejutkan oleh tulisan-tulisan aneh yang muncul di dinding. Coretan itu tampaknya merupakan jejak dari makhluk misterius yang menghembuskan api. Dalam kilas balik yang mengungkap peristiwa masa lalu, sebuah kekaisaran tampak berada di ambang kehancuran. Di tengah situasi genting itu, sang dewa mayat merenungkan apakah ia harus turun tangan membantu mereka. Gurunya memperingatkan bahwa ia harus bersiap menghadapi kehidupan tanpa keberadaan kekaisaran, serta mengingatkannya tentang keterbatasan waktu yang dimiliki oleh manusia fana. Meskipun diberi pilihan untuk melangkah ke depan, ia memilih untuk mengabaikan kata-kata gurunya karena ketidakmampuannya menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Pilihan itu pada akhirnya menjadikannya musuh bagi dunia saat ini. Di masa kini, Polka yang sesungguhnya terbangun dan kembali menatap tulisan yang kini memenuhi dinding. Dunia ini adalah sistem yang dipenuhi dengan kesalahan. Tepat setelah itu, sebuah pertanyaan menggantung di udara, apakah kau seekor rayap yang merusak atau burung pemangsa serangga? Dan pada saat itulah semuanya berubah. Polka menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Dari seberang telepon, terdengar suara yang tampaknya berasal dari makhluk aneh berjuluk, serangga penyembur api, yang langsung menanyakan apakah dia adalah anak haram Sabram. Mendengar nama itu disebut oleh seseorang yang tak dikenalnya, Polka terdiam, kebingungan dengan bagaimana makhluk asing ini bisa mengetahui nama tersebut. Sementara itu, Shalu terus melancarkan serangannya terhadap Tenja. Dengan gerakan lincah dan mematikan, ia menggunakan pisau-pisau tajam, memaksa Tenja terus bergerak mundur untuk menghindari serangan. Tak berhenti di situ, Shalu mengubah jari-jarinya menjadi bilah pisau panjang yang lebih berbahaya. Tenja berusaha keras menghindari serangan bertubi-tubi itu, tetapi tekanan yang terus-menerus membuatnya mulai panik menghadapi ancaman yang seakan tak ada habisnya. Di kejauhan, seorang pria mengamati pertarungan dengan tatapan penuh pertimbangan. Setelah menimbang situasi, ia memutuskan untuk memberitahu Takuru tentang apa yang terjadi. Informasi itu segera membuat Takuru bergerak, menyadari bahwa ada peluang yang bisa mereka manfaatkan dari kekacauan ini. Sementara itu, Polka mencoba menggali lebih banyak informasi dari suara di telepon. Ia bertanya-tanya seberapa banyak orang ini mengetahui tentang Sabram dan mulai memikirkan kemungkinan bahwa dirinya mungkin bukan satu-satunya yang berasal dari dunia lain. Di tempat lain, seorang gadis berjas hujan terlihat menyemburkan api, tengah berbincang dengan pria misterius. Dari kejauhan, Polka memperhatikan mereka, berusaha memahami percakapan yang berlangsung. Meski tak dapat menangkap jelas kata-kata mereka, ia mulai menyimpulkan bahwa orang yang meneleponnya pasti berada di sekitar lokasi itu. Tanpa ragu, ia segera mengaktifkan mata khususnya untuk melacak mereka. Saat itulah ia melihat bahwa Tenja dan Shoyu tengah bertarung di atas atap bangunan terdekat. Tenja, meskipun tampak tenang di luar,
sebenarnya berada dalam kondisi penuh kegelisahan. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan berusaha menjaga ketenangannya. Namun, di saat yang sama, pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan mengenai hubungannya dengan Polka. Bertekad menguji Polka, ia menyebut nama Jose Saragi secara tiba-tiba. Respons yang diberikan oleh Tenja menunjukkan bahwa ia hanya berpura-pura mengenal Jose Saragi, tetapi di dalam hatinya, ia merasa gelisah, bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar terlibat dalam kematian orang itu. Ia berusaha memberikan penjelasan, tetapi Xiaoyu yang telah menetapkannya sebagai musuh, tak mau mendengar alasan apapun. Tanpa ragu, Xiaoyu langsung melancarkan serangan. Namun, situasi berubah drastis ketika Leming tiba-tiba muncul di antara mereka, membuat semua yang hadir menyadari betapa berbahayanya sosok ini. Dari kejauhan, Takuru dan kelompoknya mengamati perkembangan pertempuran, mencoba menebak apakah Leming akan menyerang. Meski begitu, Takuru tetap yakin bahwa Leming akan mengikuti perintahnya dan tidak akan bertindak di luar rencana. Leming perlahan melangkah mendekati Tenja, sementara Xiaoyu yang melihat celah, mencoba menyerang dengan pisau. Sayangnya, serangannya gagal melukai Leming. Bahkan ketika ia mencoba menggunakan listrik untuk mengejutkannya, Leming dengan mudah melepaskan diri dari efek tersebut, memperlihatkan kekuatan yang jauh melampaui perkiraan lawan-lawannya. Polka terus berjalan menuju Tania, yang mulai panik dan berusaha menyelesaikan situasi dengan cara yang lebih damai. Sementara itu, perhatian Yatsu dan Tosagua tertuju pada seorang gadis kecil yang tampak mencurigakan saat ia berkeliaran sendirian di jalanan yang sepi di tengah malam. Saat menyadari kehadiran mereka, gadis itu buru-buru mengakhiri panggilan teleponnya. Polka mulai mencurigainya dan memutuskan untuk bertindak sambil merenungkan pentingnya melindungi ingatannya. Dari posisi yang lebih tinggi, Polka memperhatikan seseorang yang tampak gelisah di lantai bawah, tepat ketika panggilan itu berakhir. Menyadari bahwa orang yang ditelepon berada di dekatnya, ia tetap menyembunyikan keberadaannya, lalu mengaktifkan kekuatannya. Dalam sekejap, seluruh bangunan tertutupi oleh medan khusus yang ia sebut sebagai kuilnya, menyebabkan perasaan aneh menyelimuti semua orang di dalamnya. Di sisi lain, gadis kecil itu berusaha meyakinkan para petugas bahwa ia hanya sedang mencari anjingnya yang hilang. Tak lama kemudian, seorang pria yang mengaku sebagai ayahnya muncul untuk memperkuat cerita tersebut. Namun, Polka segera menyadari kebohongan mereka. Ia tidak merasakan keberadaan anjing di sekitar dan mengenali bahwa jiwa Tania serta gadis kecil itu identik dengan orang-orang yang sebelumnya menanyakannya tentang simbol aneh. Polka memperluas cakupan medannya untuk melacak pergerakan mereka, membuat semua orang di sekitarnya merasa gelisah tanpa memahami penyebabnya. Sementara itu, dari atap, ia berusaha memberikan dukungan kepada CH, tetapi tetap waspada agar tidak ketahuan. Merasa harus mengambil langkah lebih jauh, ia mempersiapkan penggunaan tangan tak terlihatnya. Serangan tiba-tiba itu menghantam Lemings, yang hampir tidak bereaksi terhadap pukulan yang mengenainya dan tetap melangkah maju menuju Tania. Situasi ini juga berdampak pada Tania, yang semakin bingung dengan apa yang terjadi. Di tengah kekacauan tersebut, Polka menyadari bahwa kendalinya atas medan taktisnya semakin meningkat, dan dengan keyakinan baru, ia memutuskan untuk membawa situasi ini ke tahap berikutnya. Nuevo Nivel, Tanya memilih untuk mundur dengan melemparkan bom asap dan menggunakan balon untuk melarikan diri. Namun, kejutan tak terduga segera menghampirinya. Sementara itu, Takuru menerima laporan mengejutkan. Karena empatinya dengan roh, Polka ternyata mampu berbagi indera dengan tangan-tangan tak kasat matanya, bahkan memberinya bentuk fisik. Di dalam medan yang diciptakan oleh Polka, sekumpulan tangan mulai bermunculan, berusaha menangkap Lemings. Namun, Polka segera menyadari bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk sepenuhnya mengendalikan situasi. Menyadari keterbatasannya, ia mengalihkan perhatiannya. Lalu menatap tangan-tangan Polka dengan penuh kekaguman, mencoba menelaah rahasia di balik fenomena tersebut. Meskipun demikian, ia berhasil melarikan diri dengan menggunakan balon lain. Hal ini meninggalkan perasaan frustrasi bagi Polka, karena ia gagal menangkapnya. Tetapi setidaknya ia berhasil menghentikan gadis misterius itu. Tak lama setelahnya, gambar-gambar tangan Polka mulai beredar di internet, terutama karena kaitannya dengan insiden kerangka terkenal. Fenomena ini menarik perhatian banyak pihak yang ingin mengendalikan kekuatannya demi kepentingan pribadi. Pada akhirnya, terungkap bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kematian Jose Saragi telah mulai bergerak kembali. Semua tanda menunjukkan bahwa kejadian ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar.